Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dan saat ini sudah ada penelpon yang berpartisipasi untuk berkomentar terkait dengan tema kita pada hari ini. Ada Pak Eliza di Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi Pak Eliza. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Eliza. Pak Eliza. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Eliza. Bagaimana nih Anda melihat adanya konflik internal? Ini bukan hanya satu partai begitu Pak Eliza. Ini ada beberapa partai yang memiliki permasalahan yang sama. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira begini, terutama untuk partai yang paling tua di Indonesia, P3. Kalau Hanura itu kan baru aja muncul di reformasi. Nah, P3 ini kan partai yang sudah bergerak dari awal. Awalnya kan Indonesia dengan 3 partai, Golkar, P3 sama PDI, kemudian menjadi PDIP. Nah, partai senior ini harus memberikan contoh. Sehingga proses demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan baik dan sudah dipahami oleh seluruh warga masyarakat ini benar-benar dapat mencerminkan satu kehidupan bernegara, berbangsa yang baik, yang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, karena bagaimanapun juga lewat partai politik inilah tercetus atau melahirkan tokoh-tokoh politik bangsa yang dapat melaksanakan pembangunan di Indonesia. Jadi partai politik itu ya tidak usah lagi adalah gontok-gontokan Wiranto dengan Usman Sabta. Wiranto mengatakan bahwa penunjukan Usman Sabta adalah rekayasa, kemudian P3 ada dualisme kepemimpinan. Nah, ini kan satu hal yang kurang bagus. Tidak mencerminkan pembelajaran demokrasi untuk bangsa ini. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan, barangkali saya ingin menyampaikan dulu ucapan selamat Natal dari Manokwari, Papua Barat ke seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia yang merayakan Natal. Juga untuk teman-teman di Metro TV yang merayakan Natal. Ya. Papua Barat dan juga yang merayakan di seluruh Indonesia, Pak Eliza. Ya, jadi kira-kira begitu. Persiapan, bagaimanapun juga kehidupan politik bangsa ini akan berjalan baik, mencerminkan dari demokrasi yang baik yang sudah kita laksanakan bersama, apalagi dengan lewat mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pemilihan secara bersama-sama atau pemilihan langsung. Itulah demokrasi yang terbuka. Yang sudah digagas oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, Pak Eliza, kami sudah menangkap. Maksudnya terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selanjutnya sudah ada penelpon dari Surakarta. Ada Pak Bambang Saptono. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Ganjalan demokrasi dari partai politik. Bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi dari suatu negara, Mbak. Oleh karenanya, bahwa suatu negara akan maju demokrasinya apabila partai politik di dalamnya sehat dan dipercaya oleh rakyat. Lah, ironisnya, Mbak, bahwa di negara Indonesia ini, partai politik justru masih berada di tingkat urutan terbawah dari kepercayaan masyarakat. Sementara KPK di urutan teratas disusul Presiden Republik Indonesia. Masyarakat sudah cerdas dalam menilai bahwa partai politik kita selama ini masih dirundung banyak permasalahan, antara lain stigma bahwa politik menghalalkan segala cara, bahwa politik tidak ada kawan yang abadi, adanya adalah kepentingan abadi, bahwa politik identik dengan perebutan kekuasaan. Nah, dan di situ Mbak memuat bahwa itu semua terbukti bahwa partai politik kita selalu disibukkan oleh konflik internal yang berkepanjangan sampai partai politik itu sendiri mengabaikan perannya yaitu dalam skala besar untuk membangun demokrasi negaranya. Kami dulu Mbak pernah punya pengalaman belasan tahun aktif di partai politik. Dari kepengurusan di tingkat kelurahan hingga di tingkat pusat, yaitu di Partai Amanat Nasional. Kemudian saya juga pernah menjadi tim 7 pembentukan Partai Hanura di Jawa Tengah dan DIY bersama Jenderal Subagio waktu itu. Kami menyayangkan sekarang ini yang terjadi konflik internal di Partai Amanat Nasional, P3 maupun Partai Hanura. Oleh karena itu Mbak, karena partai ini merupakan bagian pilar dari demokrasi negara, saya mohon kepada Menko Polhukam agar segera turun tangan untuk kaitannya penyelesaian konflik-konflik internal partai politik tersebut, agar kemudian konsentrasi untuk membangun demokrasi Indonesia ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami. Mas Eko, ini menarik komentar dari para pemirsa Metro TV. Nanti kita akan bahas, tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mas Eko, kita akan langsung bahas. Jadi tadi garis besarnya adalah banyak yang mengkhawatirkan, penelpon ini mengkhawatirkan bagaimana kemudian bisa membangun demokrasi ketika parpol ini sendiri bermasalah dalam internal. Dan juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, masyarakat bisa menaruh harapan kepada wakilnya jika parpol ini sendiri sibuk dengan kepentingan mereka masing-masing begitu. Iya, ini kan problem ya parpol yang ada di Indonesia sekarang. Saya ambil contoh di P3. Ini P3 ini kan secara tidak langsung dihukum oleh masyarakat di Pilpres kemarin, di Pileg kemarin. Hampir tidak lolos di parliamentary threshold. Dia kan cuma dapat 4% lebih sedikit. Kalau dia kurang sedikit kan tidak lolos di Senayan. Satu itu. Kedua, ditangkapnya Romah Hurmuzi, Romi, nah ini kemarin juga menjadi salah satu kendala di P3 untuk meraup suara. Kemudian di konflik internal juga, ini kan menjadi persoalan di P3. Nah, seharusnya tadi di Mukernas nanti, mungkin Maret atau April ya, di P3 harus segera ditindaklanjuti ini islah antara kubunya Pak Suharto Mono Arfa dengan Pak Humri Jemat. Karena Pilkada 2020 itu kan sudah mau dekat. Tinggal menghitung beberapa jangan waktu sampai lagi. nanti di Pilkada 2020 di beberapa tempat P3 juga tidak ada suaranya, tidak dapat menempatkan kepala daerah di sana. Itu kan suatu kerugian bagi P3, apalagi nanti 2024 juga itu semakin dekat. Oke, misalkan memang tadi dikatakan bagaimana jika seandainya Menko Polhukam juga ikut memberesi begitu intervensi secara tidak langsung, apakah ini memang bisa dilakukan juga atau seharusnya parpol sudah punya kedewasaan sendiri dalam parpol seharusnya punya kedewasaan sendiri, satu. Kedua, internal parpol harus diselesaikan sendiri oleh parpol mereka sendiri. Jadi pemerintah itu hanya dalam hal ini adalah Kemenkumham nanti hanya mendapat laporan saja dari hasil Munas yang sudah disetujui oleh mereka. Jadi struktur partainya itu kan kemudian diserahkan ke Kemenkumham. Mereka yang syaratnya paling lengkap tentu yang diakui oleh pemerintah. Nah, kalau P3 saat ini yang diakui adalah P3-nya Pak Suharto Mono Arfa. Kemudian kalau Hanura adalah Oso. Kalau Pak Wiranto mau membuat Mukernas atau KLB tandingan nanti, nah tentu itu akan menjadi problem lagi. Akan menjadi problem. Lihat, Hanura sekarang sudah tidak ada wakilnya di Senayan, Zakia. Itu tentu harus menjadi cambuk bagi mereka untuk menyelesaikanlah persoalan ini. Yang paling baru tentu adalah PAN ini ya. PAN baru saja menggelar rakernas di DPP PAN. Ternyata ribut juga. Ini antara kubu faksinya Pak Zul dengan kubunya Pak Amin Rais ini kan panas ini. Dua-duanya saling mengklaim punya yang paling benar lah. Jadi mudah-mudahan dengan kedewasaan tiga partai politik ini segera diselesaikan. Baik, Mas Eko, kita harapkan demikian. Apalagi jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan rakyat. Apalagi untuk mereka sendiri, kita perlu kader-kader untuk pilkada pada 2020 yang tinggal sebentar lagi begitu. Baik, Mas Eko Rahmawanto, anggota Dewan Redaksi Media Group, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, berbagai permasalahan yang dibuat partai politik bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada organisasi tersebut, dan tanpa partisipasi rakyat, demokrasi bisa mandek dan berujung pada lahirnya pemerintahan yang tidak akuntabel. Sepatutnya permasalahan konflik internal parpol harus cepatnya dituntaskan demi menjaga kepercayaan rakyat kepada partai politik di masa depan. Saya Zakia Arfan, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saat ini sudah ada penelpon yang berpartisipasi untuk berkomentar terkait dengan tema kita pada hari ini. Ada Pak Eliza di Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi, Pak Eliza. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Eliza.
Pak Ya, Eliza. selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Eliza. Pagi, Bagaimana Arfan. nih Anda melihat adanya konflik internal? Ini bukan hanya satu partai begitu Pak Eliza. Ini ada beberapa partai yang memiliki permasalahan yang sama.